Shalom Awesome Kids, selamat datang di ibadah online kita. Berikut adalah panduan beribadah kita pada hari ini. Yang pertama, adik-adik, mari kita persiapkan diri kita dan pakailah pakaian yang rapih dan juga sopan. Yang kedua, adik-adik, saat ibadah dimulai jangan tiduran ya, tapi kita mau duduk dengan baik. Jika adik-adik sedang sakit, boleh ibadah di tempat tidur ya. Yang ketiga, adik-adik, mari kita siapkan Alkitab kita. Yang keempat, bagi adik-adik yang sudah bisa menulis, ayo siapkan buku dan alat tulisnya ya. Hal ini berguna untuk mencatat firman Tuhan yang disampaikan pada hari ini. Yang kelima, adik-adik semua ikut menyembah dan memuji Tuhan ya dengan semangat. Yang keenam, adik-adik yang mendengarkan firman Tuhan, kita mau duduk dan jangan jalan ke sana sini ya. Dan juga jangan mengobrol. Yang ketujuh, adik-adik ikut berdoa bersama-sama juga ya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, awesome kids! Yes, I am. Yes, I am. Yes! Haha! Bersukacita sekali berjumpa kembali di hari ini. Kita mau menari, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Siapkan hati kalian, siapkan suara kalian, ya, jangan sampai kalah dengan suara binatang-binatang dan juga suara yang lainnya. Ya, pokoknya yang paling kenceng dan merdu. Tapi sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita berdoa dan Kakak Antes akan memimpin doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami bersyukur, kami mau menyembah, memuji nama-Mu karena Engkau Allah yang Maha Tinggi, Engkau Allah yang Maha Kudus. Kiranya Engkau memberkati kami dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan di dalam Alkitab. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nyanyi glory. Nyanyi glory, glory. Glory bagi Sang Raja, oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang
glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi setiap hari. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes. Dan saatnya kita menyembah Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi menyembah Tuhan. Roh Kudus-Mu yang manis tercurah atas kami. Haleluya. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis.
Ya Roh Kudus yang manis, Tuhan Yesus Kristus yang manis, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan, amin. Yes, 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 yes. Saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan duduk yang tenang dengan senyuman yang bersuka cita. Kak Antes dan juga kakak-kakak Awesome Kids Trainers mengucapkan selamat mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. We, Jesus, love you so much. Shalom princess. Bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Awesome kids. Yes I am. Yes I am. Yes. Bertemu lagi bersama Kak Duber untuk menyampaikan firman Tuhan. Adik-adik semua, kita bersyukur hari ini Tuhan sudah melindungi kita hingga kita berada di minggu pertama di bulan Maret ini. Jadi kita harus bersyukur untuk semuanya itu. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mau semua duduk yang manis, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa dulu ya. Ayo, semua lipat tangannya. Kayaknya kakak masih lihat deh, ada yang masih jalan-jalan, ada yang masih ngomong sama kakaknya. Ayo, yang masih ngomong sama kakaknya, sama abangnya, ayo duduk yang manis, lipat tangannya. Oke, kakak mau lihat sekali lagi ya. Oke, mantap buat adik-adik. Sekarang kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Tuhan sudah menolong dan menyertai kami. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami, berikan kami hikmat, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar firman Tuhan tentang hidup kudus bagi Tuhan. Dan ayat firman Tuhan kita terambil dari 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 16. Kita akan bacakan bersama-sama ya. Adik-adik yang sudah bisa baca, bisa bacakan bersama-sama dengan Kak Duber ya di tempat masing-masing. Dan yang belum bisa baca, adik-adiknya jangan sedih. Adik-adiknya boleh mendengar saja ketika Kak Duber membacakannya. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, adik-adik, tadi kita sudah membaca firman Tuhan. Sekarang kita akan belajar bersama-sama apa sih yang dimaksud dari firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Oke, kakak mau tanya kembali. Adik-adik masih ingat nggak tema kita tadi apa? Betul sekali, hidup kudus bagi Tuhan. Benar sekali, berarti adik-adiknya masih fokus ya sama kakak. Tepuk tangan dong. Keren. Nah,
Adik-adik, hidup kudus bagi Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa sih Tuhan mau supaya kita hidup kudus di hadapannya? Apa sih arti dari kudus ini? Ada yang tahu nggak? Apa arti dari kudus? Yang tahu coba tangannya diangkat. Wih, ada yang malu-malu nih, ada yang nunduk-nunduk nih. Oke, adik-adik yang mau tahu dan pengen tahu apa arti dari kudus ini, adik-adik dengarkan baik-baik ya. Kudus ini artinya tidak bercacat, tidak bernoda, dan tidak bercela. Artinya adik-adik, Tuhan Yesus mau supaya anak-anaknya hidup benar di hadapannya, tidak melakukan kejahatan. Oke, adik-adik semua, ada beberapa hal yang mau kakak bagikan kepada kita. Yang pertama, bagaimana sih supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Yaitu menjadi anak-anak yang taat. Tadi kita sudah baca di ayatnya yang ke-14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Nah, ini bukan perkataan Kak Duber, tetapi perkataan Tuhan melalui firman Tuhan yang sudah kita baca tadi. Tuhan mau supaya kita semua anak-anaknya yang sudah percaya kepada Tuhan hidup taat di hadapannya. Nah, di dalam Alkitab ada beberapa tokoh Alkitab yang hidup taat di hadapan Tuhan. Siapa aja Kak itu? Yang pertama, salah satunya adalah Bapak Abraham. Nah, siapa sih Bapak Abraham ini? Nah, adik-adik, Bapak Abraham ini Tuhan perintahkan dia pada waktu itu untuk pergi ke suatu tempat yang dia tidak tahu sama sekali. Tapi apakah dia menolak perintah Tuhan untuk pergi ke tempat itu? Tidak adik-adik. Dia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Dan adik-adik tahu, ketika Bapak Abraham melakukan perintah Tuhan, Tuhan juga memberkati Abraham. Apa yang diminta oleh Abraham kepada Tuhan, Tuhan juga mengabulkan apa yang diminta oleh Bapak Abraham. Selain Bapak Abraham juga, yaitu salah satunya adalah Nuh. Pada waktu itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera yang sangat besar. Apakah Nuh menolak hal itu? Tidak juga. Dia langsung melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Nah, dan pada waktu itu Tuhan memberkati keluarganya Nuh. Tuhan memberkati Nuh sehingga hanya keluarga Nuh yang diselamatkan pada waktu itu. Dan semua orang-orang yang ada di sekitarnya mati adik-adik. Hanyalah keluarga Nuh yang terselamatkan pada waktu itu. Itulah berkat yang didapatkan oleh Bapak Abraham dan juga Nuh ketika mereka hidup taat kepada Tuhan. Jadi, kita sebagai anak-anak Tuhan juga, ketika kita hidup taat kepada Tuhan, Tuhan juga akan memberkati kita. Pada waktu, contohnya nih, Papa dan Mama kita suruh kita untuk mengerjakan PR kita. Adik-adik harus langsung melakukan apa yang diperintahkan oleh Papa dan Mama. Karena itu demi kebaikan adik-adik juga. Nah, contohnya nih, Papa dan Mama menyuruh adik-adik untuk belajar. Karena besoknya adik-adik akan ujian. Adik-adik harus menuruti apa yang diperintahkan oleh Papa dan Mama. Siapapun itu, kita harus taat dan nurut ketika kita ditegur, ketika kita diingatkan. Oke? Nah, yang kedua, bagaimana cara kita supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Kita harus bisa menjadi anak-anak yang dapat mengendalikan diri. Apa sih mengendalikan diri itu, Kak? Nah, contohnya nih, mengendalikan diri ini ketika kalian punya teman dan melihat sikap teman kalian itu tidak baik terhadap kalian, kalian tidak boleh langsung berantem kepada teman kalian itu. Apa yang kalian lakukan?
Kalian harus menegur dia dengan baik, tidak dengan emosi juga. Kalian harus tegur baik-baik. Kalian katakan saja apa yang baik untuk dia. Dan kalian harus ingatkan dia bahwa yang dia lakukan itu tidak baik. Oke? Nah, kalau kalian baik-baik menegur dan mengingatkan dia, pasti teman kalian akan mendengarkan kalian. Oke? Nah, itu salah satu contoh untuk mengendalikan diri. Kita tidak boleh mengikuti keinginan daging kita, tetapi kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Adik-adik, ketika kalian melihat teman kalian sedang berantem, kalian jangan jadikan itu bahan tontonan kalian. Kalian harus menjadi damai untuk teman-teman kalian. Kalian harus menegur mereka supaya mereka tidak berantem terus. Nah, bagaimana supaya kita dapat mengendalikan diri kita? Kita harus saling mengasihi sesama kita. Ketika teman kita melakukan hal yang tidak baik, kita harus tegur dengan baik. Kita harus mengasihi mereka. Kita harus merangkul mereka, karena itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Adik-adik, oke, semua sudah mengerti? Yang sudah mengerti, coba tangannya dilambaikan. Oke. Adik-adik semua, sekarang kita mau berdoa sebelum kita selesaikan ibadah kita hari ini. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur buat hari ini. Kami sudah belajar tentang hidup kudus di hadapan Tuhan. Ajarkan kami supaya kami dapat menjadi anak-anak yang taat dan dapat mengendalikan diri. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Oke adik-adik, satu lagi. Kita ada ayat hafalan hari ini. Ayat hafalan kita hari ini terambil dari 1 Petrus 1 ayat 16. Dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sekali lagi, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Adik-adik jangan lupa menghafalkannya ya, dimanapun adik-adik berada. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatannya ya. Shalom.